Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Bapak Ibu siswa SMP 13 Madiun, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memuji dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk hanya kepadanya. Alhamdulillah, kita hingga detik ini masih dikaruniai umur untuk berjumpa dengan Ramadan tahun ini, serta kemampuan melaksanakan kewajiban puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Ini bukan hanya anugerah semata, tetapi juga tantangan yang sangat berat. Tantangan berat tersebut tampak sejak redaksi kalimat yang dipilih oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kama kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada ayat tersebut Allah menyapa orang yang beriman. Ini menandakan bahwa puasa meniscayakan iman yang kuat sebelum betul-betul sanggup menunaikan kewajiban. Yang kedua, Allah menggunakan kalimat pasif kutiba yang diwajibkan, bukan kalimat aktif kataba yang mewajibkan. Nah, berarti di sini memberatkan, atau di mana kata kerja yang lebih memberatkan sebagaimana perintah berperang dalam surat Al-Baqarah ayat 216 yang juga menggunakan kalimat kutiba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, inti dari puasa adalah menahan, sebagaimana arti shaum dalam bahasa, yakni imsak atau menahan. Nah, dalam fikih, puasa dimaknai sebagai menahan dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kata menahan pada pengertian yang lebih hakiki adalah menahan dari nafsu dan berbuat buruk. Jadi artinya puasa tidak hanya berhubungan masalah perut saja, tetapi juga jiwa manusia, untuk selalu terhindar dari perbuatan tercela, al-akhlakul al-madmumah. Karena itu, yang dijaga bukan satu atau dua anggota saja, anggota badan maksudnya, melainkan seluruh anggota tubuh agar berlaku sesuai dengan tuntunan. Konsekuensi dari semua itu adalah tuntunan untuk tidak menjaga mulut dari makanan, tetapi juga dari perkataan kotor, ucapan yang menyakiti orang lain, bohong, obrolan yang sia-sia, ghibah, fitnah, adu domba, dan ungkapan-ungkapan yang bisa merusak hubungan sosial kepada sesama manusia. Tidak cuma menahan kaki dan tangan dari perjalanan menuju maksiat dan menzalimi orang lain, bukan hanya sekedar menjaga telinga dari masuknya benda-benda, tetapi juga masuknya gosip-gosip dan informasi yang tidak berguna dan lain sebagainya. Nah, bukankah menahan anggota tubuh agar tidak terseret kepada perbuatan tercela itu lebih sulit daripada ketimbang menahan lapar dan dahaga? Sebab itu, musuh utama bukan hanya godaan makan dan minum semata, melainkan pada hawa nafsu dan ego diri sendiri. Melawan diri dari diri sendiri tentunya lebih susah daripada melawan musuh dari luar diri.
Rasulullah menyebut perang melawan hawa nafsu ini disebut dengan jihad akbar atau jihad terbesar, lebih dahsyat ketimbang perang fisik yang beliau istilahkan sebagai jihad asghar atau jihad kecil. Sepulang dari perang Badar, Rasulullah berkata di hadapan para sahabatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rojatum minal jihadi al-asghari ilal jihadil akbar. Faqila wa ma jihadal akbari ya Rasulullah? Faqala jihadun nafsi. Artinya, kalian telah berpulang dari sebuah peperangan kecil menuju peperangan yang akbar. Lalu sahabat bertanya, apakah peperangan akbar yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad memerangi hawa nafsu. Nah, dari ayat tersebut Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa dibagi menjadi 3. Yang pertama, puasa umum atau dikatakan shaumul umum, yakni puasa yang hanya sampai level pada menahan perut untuk melampiaskan keinginan-keinginannya. Puasa yang kedua yakni puasa spesial, syaumul khusus, yaitu puasa dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, tangan, kaki, dan seluruh organ jasmani dari perbuatan dosa. Dan yang terakhir yakni puasa super spesial atau syaumul khususil khusus, yang lebih tinggi dari level sebelumnya, yakni seseorang bukan hanya menahan godaan konsumsi, syahwat, dan praktik-praktik maksiat, melainkan sudah mampu menahan diri dari keinginan rendah, maksudnya yang tidak larut dalam memikirkan dunia saja dan berpaling kepada selain Allah. Puasa dengan standar ini dianggap yang paling utama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian jihad yang betul-betul akbar pada derajat puasa yang kedua ataupun yang ketiga, yakni yang khusus dan yang paling khusus, yang paling utama. Musuh yang diperangi yakni musuh yang tersembunyi, penuh tipu daya, dan tak jarang digandrungi. Godaannya super berat sebab di mana-mana melepas sesuatu yang dibenci nafsu selalu lebih gampang ketimbang melepas sesuatu yang disukainya. Nafsu senantiasa menoleh hal-hal yang dilarang tampak indah meskipun itu adalah semu. Ya. Puasa ini memang berat dijalankan ketika dilihat dari sudut pandang rohani. Namun seberat apapun, mari mengajak pada diri kita sendiri untuk mencapai kualitas puasa yang setinggi-tingginya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari besok harus lebih baik daripada hari ini. Semoga kesucian Ramadan tahun ini meningkatkan kesucian hati dan pikiran kita, membersihkan perangai-perangai buruk yang melekat pada diri kita, dan menghempaskan seluruh godaan berat yang membuat diri kita durhaka dan kufur. Amin. Itulah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada salah kata dan tutur yang kurang berkenan di jamaah hati sekalian, mohon dimaafkan. Akhiran, saya Yunisa Hayati Mutmainah, PPG Prajabatan Unipma, mengucapkan undur diri. Akhiran billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.